Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Puji Tuhan, saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Box Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah jangan mudah tersinggung. Amsal 12 ayat ke-16 firman berkata, bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Ada banyak alasan yang membuat orang cepat tersinggung. Mungkin karena mereka tidak mau melihat dan mempertimbangkan sudut pandang orang lain. Gila hormat. Alam bawah sadarnya merasa tidak percaya diri, terluka dengan masa lalu yang buruk atau terbiasa menciptakan interpretasi negatif atas kata-kata dan tindakan seseorang. Pada dasarnya, sikap mudah tersinggung sama sekali tidak mencerminkan kehidupan seorang Kristen. Adakah hal baik yang ditimbulkan dari rasa tersinggung? Jelas tidak ada. Bahkan sekalipun kita berhadapan dengan seseorang yang sengaja mencemooh dan menyinggung kita, cepat tersinggung bukanlah ciri kedewasaan rohani. Terhadap orang-orang yang dengan sengaja mencemooh dan menyinggung kita, firman Allah mengingatkan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Tentunya dengan catatan apabila kita tidak mudah tersinggung. Kita harus paham bahwa di dunia ini berlaku pepatah, tidak ada perbuatan baik yang akan dibiarkan begitu saja, tanpa penghakiman. Cepat atau lambat kita akan bertemu dengan orang-orang yang akan menajamkan kita. Penginjil dan penulis Theodore Austin Sparks bahkan pernah mengatakan seperti ini. Jika Anda menjadi marah, tersinggung, dan merajuk, Anda akan mati. Mudah tersinggung akan melelahkan diri kita sendiri. Kita bisa bayangkan betapa sulitnya mengalami pertumbuhan, baik di dalam hal rohani maupun sekuler, apabila kita terus bertahan dengan sikap yang mudah tersinggung itu. Secara lebih gamblang, kitab Amsal mengatakan, bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Oleh karena itu, jika khotbah hari ini mengingatkan kita sebagai orang yang mudah tersinggung, maka berubahlah oleh pembaharuan budimu. Katakan amin. Hal yang terutama, jadilah manusia yang positif, baik di dalam berpikir, bersikap, dan bertutur kata. Itu akan menjadi benteng kita ketika seseorang menyampaikan hal negatif tentang kita. Kita dapat meresponi dengan kepala dingin dan hati yang lapang. Kita tidak perlu terbawa perasaan oleh hal-hal yang demikian. Seperti ajaran firman Tuhan bahwa orang yang bijak mengabaikan cemooh. Sebaliknya, mari kita lakukan hal yang bisa kita ubah, yaitu mulai dengan ketenangan pikiran kita sendiri. Pilihlah untuk mengubah perspektif negatif. Kita dapat berterima kasih kepada tetangga kita yang menyebalkan, karena mendorong kita memperlakukan orang dengan lebih baik. Atau kepada rekan kerja kita yang unik, sehingga melatih kita mengasah keterampilan untuk menghadapi miliaran karakter. Mungkin praktiknya tidak mudah, tapi jika kita benar-benar ingin bebas dari perasaan tersinggung, ini harga yang harus dibayar agar kita dapat hidup dengan tenang dan damai. Nah, sekarang kita lihat, orang yang mudah tersinggung adalah orang yang cepat marah, dan ternyata orang yang cepat marah membesarkan kebodohan. Amsal 14 ayat ke-29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Maka jadilah orang yang sabar, bukan orang yang bodoh. Karena orang yang bodoh membesarkan kemarahannya. Akibat marah itulah, maka dia diidentifikasi sebagai orang yang bodoh. Antara sabar dan marah sama-sama menunjukkan emosi sebenarnya, tetapi memberikan dampak yang sangat berbeda. Marah adalah salah satu bentuk emosi yang negatif. Jika diikuti dengan membuat kita tidak bisa berpikir sehat. Ketika kita mengikuti emosi yang meledak-ledak, kita tidak sadar bahwa kita sudah mengeluarkan kata-kata yang melukai sesama yang sebenarnya tidak ingin kita lukai. Ketika emosi itu kita luapkan, kita kehilangan kontrol dan bersikap tidak santun. Sedangkan sabar adalah suatu sikap atau kemampuan mengendalikan diri, menahan emosi, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Katakan amin. Penulis kitab Amsal mempertentangkan dua pokok ini, sekaligus menunjukkan dengan tegas keuntungan dan kerugian dari dua sikap ini. Dengan hikmatnya, Amsal hendak menyampaikan, pertama, sikap lemah lembut adalah hikmat. Orang baru bisa disebut memahami diri, tugas dan kepentingannya, kelemahan sifat manusianya, serta keadaan masyarakat dengan benar apabila ia sabar dan tahu bagaimana harus memaafkan kesalahan orang lain dan juga diri sendiri. Tahu bagaimana harus menangguhkan kemarahannya dan meredamnya sehingga tidak terpancing sampai kehilangan jiwanya sendiri. Orang yang lemah lembut dan sabar benar-benar patut disebut orang yang cerdas. Yang kedua,
Hawa nafsu yang tidak terkendali sama saja dengan mengungkapkan kebodohan sendiri. Siapa yang cepat marah, yang hatinya mudah tersulut oleh hasutan dan terbakar, biasanya menyangka bahwa dengan sifat ini ia telah memegahkan diri dan membuat orang yang terkagum-kagum kepadanya. Padahal sebenarnya dia hanya membesarkan kebodohannya sendiri. Ia mengungkapkan kebodohannya sendiri. Seperti orang yang mengangkat tinggi-tinggi sesuatu sehingga terlihat oleh semua orang dan menyerahkan diri di bawah kebodohannya sendiri. Kesabaran kita seringkali teruji oleh berbagai peristiwa, bahkan oleh orang-orang terdekat kita. Ingat, emosi yang tidak terkendali sering menuntun pada tragedi. Sedangkan kesabaran selalu berbuah manis. Boleh katakan amin? Salah satu masalah yang kerap muncul dalam relasi adalah ketersinggungan, yakni reaksi sedikit-sedikit tersinggung. Tidak bisa tidak, sikap seperti ini akan dengan cepat dapat meruntuhkan persahabatan. Akhirnya orang takut bergaul dengan kita yang mudah tersinggung dan malah memilih menjauh dari kita. Oke, berikutnya akan kita bahas tentang penyebab mengapa kita cepat tersinggung dan bagaimanakah kita dapat lepas dari masalah ini. Pada dasarnya, reaksi mudah tersinggung muncul dari sebuah sikap hidup yang terlalu personal. Maksudnya begini, kita meneropong segala sesuatu melalui lensa pribadi sehingga segala sesuatu dianggap berkaitan dengan diri kita. Ibarat lem penangkap lalat. Kita terus menangkap bukan saja kritikan, tetapi apapun yang menyentuh diri kita. Apapun yang terjadi atau yang dikatakan orang, kita tanggapi sebagai komentar atau bahkan celaan terhadap diri kita. Itu sebab kita cepat tersinggung dan akhirnya marah karena merasa diserang atau diperlakukan tidak selayaknya. Pada umumnya, sikap hidup yang terlalu personal ini berasal dari penghargaan diri yang minim. Kita merasa tidak berharga dan di bawah orang sehingga cenderung melihat sesama seakan-akan berada di atas kita. Cara pandang melihat sesama sebagai orang yang berada di atas kita membuat kita peka dan cepat menyimpulkan bahwa pada dasarnya orang tidak menghargai kita, tidak memperlakukan kita setara, tidak adil kepada kita, dan cenderung menghina serta menolak kita. Bagaimana cara mengatasinya agar kita tidak menjadi orang yang mudah tersinggung? Mari kita bahas. Pertama, kita harus mengubah paradigma atau cara kita melihat hidup ini. Sesungguhnya, cara pandang yang mudah tersinggung adalah cara pandang yang berpusat pada diri sendiri, alias egosentrik. Segalanya dinilai atau disoroti melalui lensa pribadi. Nah, jika kita ingin lepas dari belenggu ketersinggungan, maka kita harus mengubah cara pandang ini. Kita mesti berhenti hidup secara egosentrik dan mengingatkan diri kita bahwa hidup tidak berputar di sekitar kita. Singkat kata, hidup bukan tentang diri kita, bahwa kita bukanlah pertunjukan di atas panggung yang tengah ditonton orang. Yang kedua, kita mesti mengubah cara kita memandang penilaian orang. Biasanya kita cepat tersinggung karena menginterpretasi bahwa penilaian orang terhadap kita adalah buruk. Kita harus mengingat bahwa sesungguhnya sebelum orang yang menilai diri kita, kita sudah terlebih dahulu menilai diri kita sendiri. Dan penilaiannya adalah buruk. Sehingga kata rapor merah yang kita terima sebenarnya bukan dari orang lain, melainkan dari diri kita sendiri. Yang ketiga, kita harus mengakui kelemahan diri kita dan menurunkan ego. Mungkin kita terkejut mendengar kata ego, sebab selama ini kita beranggapan bahwa kita tidak sombong dan tidak punya masalah dengan ego. Sebaliknya, kita beranggapan justru orang lainlah yang sombong dan mempunyai masalah dengan ego. Pada kenyataan kita mempunyai masalah dengan kesombongan dan ego. Itu sebab kita tidak rela terluka atau terhina sedikit pun. Nah, untuk menurunkan ego, kita harus berani mengakui bahwa memang kita mempunyai masalah dengan ketersinggungan. Kita pun mesti berani untuk meminta maaf atas tindakan kita. Yang keempat, kita mesti mengecek persepsi kita sebelum sampai kepada sebuah kesimpulan. Caranya adalah kita harus bertanya dan meminta pendapat orang lain. Ceritakan apa yang terjadi dan bertanyalah, apakah memang orang menghina kita secara sengaja? Besar kemungkinan kita akan mendapati jawaban bahwa orang lain tidak melihatnya sama seperti kita. Jadi rendahkanlah diri untuk meminta pandangan orang lain dan tidak bertindak sesuai dengan pandangan diri kita sendiri. Yang kelima, tidak bisa tidak. Untuk pulih, kita harus sembuh dari penyakit penghargaan diri yang buruk. Carilah seorang konselor dan mintalah bantuannya untuk menolong kita dari masalah penghargaan diri yang buruk ini. Mungkin kita mesti berdamai bukan saja dengan orang lain yang bersumbangsi besar terhadap masalah kita, tetapi juga dengan diri kita sendiri. Ya, pada akhirnya kita mesti menerima dan berdamai dengan diri sendiri. Sebab sesungguhnya kita tidak menerima dan tidak menyukai diri kita sendiri. Itu sebab kita memberi rapor merah. Kesimpulannya, nah, kita harus kembali semua kepada Tuhan. Janganlah menjadi orang yang mudah tersinggung.
Karena tidak ada manfaatnya jika kamu mudah tersinggung. Jika hari ini kamu menjadi orang yang mudah tersinggung, maka tidak ada orang yang mau bergaul dengan kamu. Bahkan kamu tidak merasakan ada sukacita. Harusnya hidup kamu bisa kamu nikmati. Pada kenyataannya, karena mudah tersinggung, maka kamu tidak bisa menikmati apapun. Kita harus kembali kepada Tuhan. Dalam pengertian, kembali kepada penilaiannya atas diri kita sendiri. Dan kembali kepadanya untuk mendapatkan pemulihan. Di Mazmur 77 adalah Mazmur yang syarat dengan pertanyaan kepada Tuhan. Mengapakah Tuhan meninggalkan pemazmur di dalam kesusahannya? Ya, di dalam kesusahan kita sering merasa sendirian. Ditinggal sesama dan juga Tuhan. Padahal Tuhan tidak meninggalkan kita dan belum tentu orang meninggalkan kita pula. Seperti inilah kita yang cepat tersinggung itu. Kita cepat menyimpulkan bahwa orang tidak menyukai kita. Dan Tuhan pun meninggalkan kita atau bersikap tidak adil kepada kita. Namun pemazmur tidak berhenti pada pemikiran pribadinya. Di ayat 12 ia berkata seperti ini. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Pemazmur memilih untuk tidak tenggelam di dalam kolam perasaan. Ia memilih untuk melihat perbuatan dan kasih Tuhan secara objektif. Suatu yang mengingat perbuatan Tuhan, sadarlah ia ternyata Tuhan tidak seperti yang ia bayangkan. Nah saudara, kita pun harus melihat Tuhan dan sesama secara jernih, sejernih-jernihnya. Pemulihan dimulai pada saat kita datang kepada Tuhan dan memandang hidup dengan lensanya Tuhan. Boleh katakan amin? Nah saudara, miliki hati yang bijaksana agar hidup kita penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Jangan mudah tersinggung dan jangan pernah mau menjadi orang atau pribadi yang begitu mudah tersinggung karena sama sekali tidak ada faedahnya. Katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami belajar untuk menjadi manusia yang tidak mudah tersinggung. Dan kami juga mau untuk sungguh-sungguh belajar dengan firman Tuhan dan Roh Kudus penuhi kami senantiasa. Tuhan berkati firman Tuhan ini kepada setiap orang yang mendengarkannya. Buat mereka yang di rumah-rumah, buat keluarga, suami, istri, dan anak-anak, buat setiap anak-anak muda. Ayo bangkit jadi pemenang. Dan di hari-hari yang sangat menentukan ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapa, kami mau sungguh-sungguh jaga hati yang murni untuk senantiasa memuliakan dan menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Bapa, terima kasih bila hari ini dengan iman kami perkatakan bahwa kami bukanlah orang yang mudah tersinggung. Justru kami adalah orang-orang bijaksana, orang-orang yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari orang-orang diberkati bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.